magistrat. Ya, Hasto lawan KPK, siapa yang akan menang pemirsa kira-kira? Itu yang akan kita lihat nanti kelanjutannya di persidangan yang akan berlangsung esok hari. Kelanjutan dari sidang gugatan pra-peradilan yang berlangsung hari ini. Bang Patra, tadi kalau disampaikan oleh Bang Aristo sepertinya 2 poin tadi lah paling tidak yang disampaikan. Ini sebenarnya bukan substansi. Gimana Bang Patra? Masih punya poin lain untuk kemudian mempertanyakan atau menjadi celah kekeliruan dari KPK dalam penetapan status tersangka Hasto? Bukan substansi, artinya bisa dibuka lagi. Walaupun itu dikabulkan, lagi. dibuka lagi bisa. Saya ingatkan tuh ya pada beliau itu. Ada yang disebut dengan head strafrecht is in slecht. Artinya Bang? Yang namanya hukum pidana itu hukum yang buruk, hukum yang bengis, hukum yang jelek. Ya. Bayangkan kalau hukum pidana ini di tangan orang-orang yang menabrak norma. Bahaya kita nih hak asasi manusia nih semua. Maka dalam tradisi hukum ya Anglo-Saxon sejak abad 18, saya bilang tadi 1792. Ya. Ditetapkanlah ada namanya prosedur koreksi. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap siapa? Terhadap penyidik-penyidik yang begini nih. Sekali lagi proses dan yang namanya produk itu sama penting. Kalau prosedurnya itu katanya itu hanya prosedural, ya nggak usah panggil orang pakai surat, bawa aja ke kantor. Yang kedua apa bahayanya? Kita mengajak masyarakat, masyarakat, ini ada seorang sekjen partai, pemenang pemilu, dibegitukan. Ya, apalagi masyarakat jelata nih, rakyat jelata. Itulah makanya kita mau koreksi. Dan yang saya omong ini bukan omongan Patra, KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Kalau KPK dia lain, misalnya ada SOP-nya lain, ya, yang dirubah itu SOP-nya. Jangan SOP yang keliru diikutin terus. Yang namanya 2 tahap, penyelidikan peristiwanya ada, penyidikan dikumpulkanlah alat bukti. Dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup baru boleh menetapkan tersangka. Maka di dalam norma yang berlaku seorang calon tersangka mesti dipanggil dulu keterangannya. Sedangkan ini tidak ada gitu pemanggilan. Kenapa Mbak Ken? Ya, karena di dalam penyidikan itu ya saksi-saksi itu bisa menyerang ke calon tersangka. Penyidik harus dengarkan dulu keterangannya. Agar apa? Agar yang namanya proses penyidikan berimbang, transparan. Apa saya salah minta penyidik begitu aja? Baik. Nanti yang menentukan salah atau benar nanti hakim ya. Tapi kita pengen tahu dulu Mas Yudi. Saya tanya dulu, salah nggak saya? Ditahan dulu Bang Patra, silakan Mas Yudi. Tadi menjawab, ini prosedurnya seperti apa di KPK sebenarnya? Ya prosedurnya kan KPK itu kan lex spesialis. Apa hukum acara yang berlaku adalah apa yang ada di Undang-Undang KPK. Kalau tidak ada di Undang-Undang KPK maka pakai Undang-Undang Tipikor. Kalau di Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor tidak ada, maka kemudian barulah menggunakan KUHP. Dan KPK banyak spesialis ya karena terkait dengan bagaimana KPK memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dan saya pikir tadi ya tidak masalah lah diuji seperti apapun, mau ada 9 kali gugatan dan sebagainya, nggak masalah, pasti KPK akan bisa menjawab itu. Ya termasuk ketika tadi disampaikan kan bahwa KPK mengatakan bahwa loh ini kan ada perubahan-perubahan permohonan gitu kan. Ya, tapi kan hakim tegas ya mengatakan besok jam 11. Tapi saya yakin ya malam ini teman-teman dari Biro Hukum, penyidik KPK pasti akan memformulasikan jawabannya ya dan tidak ada satupun yang tidak akan dijawab. Karena sudah yakin betul semuanya sudah yakin sesuai betul prosedur, gitu kan. Pasti sudah ada jawabannya dan jawabannya pun kalau Bang Patra bermain normatif dan sebagainya pasti ada normatifnya, yuridisnya dan sebagainya. Sekali lagi inilah yang akan diuji oleh pimpinan KPK seperti itu. Jadi saya boleh tanya nggak? Baik, silakan. Apa yang dimaksud dengan lex spesialis itu? Mas Yudi dong. Ya, apa yang dimaksud lex spesialis? Ya kan undang-undangnya lebih khusus KPK. Saya karena tanya ada tindak di pidana dalam, korupsi. nah makanya saya tanya di dalam undang-undang KPK pasal berapa yang mengatur hukum acara?
Loh, banyak kewenangan penyidik KPK, bisa melakukan penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Ada, Kok Bang. itu lex spesialis namanya? Loh. Yang namanya lex spesialis ini ya di dalam norma Mbak Ken adalah norma khusus yang menggantikan norma umum dan norma general. Ya. Pertanyaan saya, apa ada norma khusus yang menggantikan KUHP? Tanya Pak Risto. Oke. Apa bisa yang namanya pemisahan yang namanya penyelidikan dengan penyidikan ya yang berdasarkan putusan MK itu ya boleh dilanggar? Itu kalau kita bicara lex spesialis. Ya, kita bicara pelanggaran. Pasti KPK bisa menjawab intinya apa yang disampaikan. Kalau SOP itu bukan norma. Karena dia hanya mengikat, benar ya Pak Aristo ya? SOP itu Komplementari. Dia Komplementari. Yang namanya SOP itu tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Pak. Kalau dia tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, maka dia bukan norma. Tidak berlaku asas yang namanya pengecualian dalam lex spesialis. Coba kita tanya suhunya dulu. SOP itu lahir dari mana? Ditahan Bang Patra masih ditahan. Coba sekarang gantian Bang Aristo. Lex spesialis, lex generalis ya. Karena ini supaya pemirsa juga tahu apa yang terjadi jadi sebenarnya. Jadi persoalannya gini, pertama penyelidikan dan penyidikan itu adalah bagian dari bahasa sederhananya mau menginvestigasi. Gitu loh ya. KPK atau polisi ini mau menginvestigasi. Dibagi dua, penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu ngapain? Penyelidikan itu cari faktanya, ini tindak pidana atau bukan, ini ada kejahatan nggak? Ya, peristiwa pidana. Iya, ada jahatnya nggak? Penyidikan itu ini siapa yang jahat? Nah ini sederhananya, di KUHP itu hanya mengatur begitu saja. Artinya dia mengatur abstract guidelines, tidak detail. Karena dia tidak mengatur tidak detail, maka setiap lembaga-lembaga ini kadang-kadang menafsirkan sendiri-sendiri caranya. Misalnya saya kasih tahu, di Perkap itu kadang-kadang Bang, Perkap manajemen Kapolri itu, dia tulis penyelidikan adalah bagian dari penyidikan. Boleh. Ditulis, artinya dia menerjemahkan penyelidikan bagian dari penyidikan. Nggak ada masalah. KPK juga melakukan itu. Kalau saya lihat penyelidikan bagian dari penyidikan. Makanya kadang-kadang dia memakai bukti-bukti yang pada saat penyelidikan dipakai di penyidikan. Makanya sprindiknya suka ada langsung ada namanya. Nah kira-kira argumentasinya Bang Patra tuh gini. Wah, kalau penyidikan itu baru dimulai, kok sudah ada namanya? Kok Anda sudah tahu dia jahat padahal Anda belum menyelidiki? Nah, kalau kata KPK pasti ngomongnya, oh saya sudah selidiki kok. Kan saya sudah periksa-periksa sebelumnya di bagian di penyelidikan. Inilah yang saya bilang persoalan paperwork karena KUHP itu mengatur abstrak guidelines, dia tidak mengatur sampai detail sekali. Nah, di mana diaturnya? Di mana diaturnya? Artinya, itu praktek yang sudah sering terjadi. Misalnya kalau dulu pernah ingat perkaranya Anas Urbaningrum, pernah bocor sprindik udah ada namanya. Nah itu kan ribut nih, persoalan kayak gini juga ribut. Nah defense-nya KPK adalah itu. Makanya tadi saya katakan, itu KPK selalu lakukan itu sebenarnya. Nah pertanyaannya apakah itu sudah pasti abuse of power atau tidak? Hakim ternyata mengatakan bahwa ada hakim yang bilang iya, misalnya di perkaranya Prof. Edi Wamenkum, ada hakim yang menyatakan enggak, yang pra-peradilan ditolak kayak dulu misalnya Nur Alam, saya ingat pernah begitu. Kenapa? Karena memang tidak diatur sampai sedetail itu. Karena tidak diatur Bang Patra sampai sedetail. Kalau penyidikan dan yang kedua putusan MK Bang Patra soal pemeriksaan calon tersangka ada kalimat eksepsinya. Kecuali perkara pidana yang bisa diadili oleh in absentia dengan cara in absentia, artinya bisa diadili tanpa hadirnya terdakwanya. Nah itu bisa dilakukan oleh korupsi sebenarnya. Jadi intinya bisa disimpangi. Walaupun pada prinsipnya saya setuju. Orang kalau mau dituduh ya, mau diserang dia harus didengar dulu dong pembelaannya. Itu saya setuju. Tapi putusan MK memberikan eksepsi itu ternyata. Itu persoalannya. Itulah yang saya bilang pra peradilan ini memang bukan substantif. Ya, dia hanya mengecek bolong-bolong kayak begini, makanya Bang Patra main di situ. Saya bilang sah-sah saja, tapi kan saya bilang kalaupun itu dikabulkan bisa muncul lagi nanti. Baik. Oh benerin aja kalau gitu. Saya bikin lagi surat baru.
kalau buktinya memang exist ada di situ, makanya saya bilang tadi, lihat dong probative value buktinya, kekuatan buktinya ada atau tidak, itu dong yang sebenarnya diserang supaya berhenti, supaya menunjukkan ada abuse of power. Lo nggak punya bukti, kalau dakwa sekjen partai pemenang pemilu legislatif gitu. Baik, Mas Yudi gimana? KPK kemudian menempatkan bukti-bukti yang ada dengan sebegitu kuatkah sehingga nanti bisa memberikan jawaban-jawaban dari celah-celah yang coba diangkat oleh timnya Bang Patra dan kawan-kawan? Ya harusnya kuat ya, karena tentu ketika KPK menaikkan status seseorang ya dari misalnya saksi menjadi tersangka ataupun itu pasti mereka sudah minimal mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Entah itu ada keterangan saksi gitu kan, entah itu petunjuk, entah itu kemudian dari ahli. Jadi saya pikir kalau untuk material ya KPK pasti sudah yakin. Tapi kan ini adalah formil. Benar yang katakan oleh Bang Aristo bahwa saya sudah mengalami ya, ada kalah juga, menang banyak gitu ya. Artinya ini memang berbeda-beda, nggak ada pakem. Sehingga kemudian ketika hakim kemudian mengalahkan kita, itu kita hanya bisa mempelajari kenapa kita kalah. Misalnya, oh ternyata waktu itu dia belum diperiksa sebagai saksi, misalnya. Nah itu ya, akhirnya kita periksa sebagai saksi, kemudian kita naikkan. Atau kemudian ada formil-formil lain lah, yang tentu ya ini adalah sebenarnya pra peradilan, putusan hakim itu memberikan petunjuk kepada penyidik. Mengapa sih Anda kalah? Sebagai bahan evaluasi juga. Dan kemudian penyidik lah yang kemudian melakukan itu. Kayak 2 putusan yang kemarin KPK kalah terkait dengan Prof Edi. Ya kemudian juga Gubernur Kalsel Maman Birin. Itu kan memberikan kepada KPK misalnya terkait dengan Prof Edi kan KPK harusnya pakai sprindik umum dulu. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua kepada Maman Birin ya bahwa dia belum diperiksa. Dan sampai saat ini yang menarik KPK belum berhasil memeriksa Maman Birin. Jadi gimana mau naikin tersangka? Kan begitu. Jadi bagi saya ya kita tinggal tunggu aja. Ini kan cepat waktunya ya 7 hari. Kita lihat ketika dikabulkan seperti apa, kemudian ketika ditolak seperti apa. Jadi pikir pasti KPK punya manajemen risiko lah terkait dengan itu. Seperti itu Mbak. Bang Patra nampaknya KPK sudah cukup optimis juga kok, saya siap mau juga untuk memberikan dalam kesempatan ini Anda Mbak Ken nih ya. Itu yang dimaksud dengan pengembangan perkara. Kan kita sering tuh dengar ya, pengembangan perkara. Ini bukan baking soda ngembangin roti nih. Artinya apa yang disebut pengembangan perkara? Contoh, dalam putusan yang sudah dilaksanakan tahun 2020, itu sudah jelas nih bilang, menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, maka ada kerjasama yang erat. Siapa yang kerjasama erat? Wahyu Setiawan, Agustian Natio, ya, Saiful Bahri, Harun Masiku, serta Doni Tri Istiqomah. Doni Tri Istiqomah disebut di sini. Maka boleh dilakukan sprindik. Kenapa? Karena disebut di dalam yang namanya putusan pengadilan. Ternyata Doni itu kerjasama dia dengan Wahyu Setiawan, Agustian Natio, Saiful Bahri. Itu yang disebut pengembangan perkara. Karena pada saat dipersidangkan dia belum jadi terdakwa. Namanya disebut ternyata fakta yuridis menyatakan bahwa Doni terlibat. Itu yang disebut pengembangan. Tetapi kalau dalam putusan itu tidak disebut, sudah 2 putusan, tidak boleh. Makanya juga dalam permohonan pra peradilan kita, ini kalau dibiarkan begini, ini ada yang namanya potensi nebis ini idem ini melanggar. Orang disidang 2 kali atas perlakuan, ya, atas peristiwa, atas perbuatan, ya, yang sama. Jadi saya nggak ada yang namanya bantahan sekalipun bahwa boleh dilakukan pengembangan, boleh. Makanya sering saya bilang pengembangan itu kalau ternyata tidak disebut. Ternyata muncul dia di persidangan, ada pelaku lain, ada kerugian lain. Tapi kalau nggak disebut Pak, itu namanya nyari-nyari. Baik, kita tunggu ya nanti bagaimana pengembangan perkara. Tadi sudah
jelaskan cukup komprehensif ya dengan Bang Aristo. Nanti sedikit kita aja sebenarnya. Iya, Nebis in idem itu kan melekat kepada subjek. Bang. Potensinya Oke, baik. itu loh. Baik. Coba abang Potensinya. undang-undang ICCPR. Kalau disebut, Oke, baik. ya itu boleh dikembangkan. Oke, baik. Tapi kalau nggak disebut jangan disalah-salahin. Oke, ada orang. potensi, ada optimisme, kemudian kepada ada juga. subjek, Nebis Oke, in idem itu nah melekat nanti kita kepada akan subjek. lihat bagaimana yang akan Ya. terjadi esok hari Bukan objek. pemirsa ya di persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana agendanya KPK ini akan menjawab apa yang menjadi poin-poin petitum dari Hasto Kristianto yang sudah disiapkan oleh Bang Patra dan juga teman-teman. Kita tunggu besok Bang persidangan bagaimana berjalannya. Terima kasih Bang Patra, Bang Aristo, Mas Yudi malam hari ini sudah Terima kasih. berdiskusi mengenai apa Luar yang biasa sudah seru. berlangsung sejauh ini, luar biasa seru. Dan pemirsa tentu